Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina rasulillah ajmain amma ba'. Baik, perkenalkan nama saya Tri Harbar Acania dengan NIM 23150500013. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit terkait materi yang keempat, yaitu konsep pendidikan menurut Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Nah, sama seperti ayat-ayat sebelumnya, yaitu kita harus mengetahui dulu apa sebabun nuzul atau serangkaian cerita yang ada di dalam Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23 ini, sebelum kita perjelas sedikit apa isi kandungannya. Nah, asbabun nuzul dari Quran ini, dari surah ini, yaitu mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak memiliki asbab nuzul khusus. Sama seperti Quran surah Al-A'raf tadi tidak memiliki asbabun nuzul yang khusus. Nah, ayat ini diturunkan untuk menggambarkan sifat umum manusia yang sering mengingat Allah ketika berada dalam kesulitan, tetapi melupakannya ketika memperoleh keselamatan dan kenikmatan. Nah, dari ayat ini, dari asbabun nuzul ini, dari cerita barusan, kita bisa menggambarkan bahwasannya manusia, terkhususnya manusia pada umumnya, ia akan mengingat Allah dalam fase-fase kesulitan, fase-fase kegalauan, fase-fase kekritisan mereka. Ia akan mengingat Allah secara full dan secara menyeluruh. Akan tetapi, ia akan melupakan Allah seketika ia mendapatkan semuanya apa yang ia inginkan. Harta, pasangan, kenikmatan, dan lain-lain, mereka akan melupakan Allah. Nah, turunlah ayat ini. Nah, apa sih konsep pendidikan yang bisa kita ambil dari Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23 ini? Pada Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23 ini menggambarkan kondisi manusia ketika berlayar di lautan. Saat cuaca tenang, mereka merasa aman dan pede karena asumsi mereka tidak akan kenapa-napa. Ya pun cerah kok cuacanya gitu kan. Namun ketika datang badai yang dahsyat, mereka memohon pertolongan Allah dengan penuh keikhlasan. Setelah Allah menyelamatkan mereka, sebagian kembali melakukan kemaksiatan dan melupakan kenikmatan yang telah diberikan. Nah, dari awal kisah tadi, saat ia berlayar, mungkin tak mencari ikan, harta, dan lain-lain, suasana waktu itu mungkin cerah dan nihil untuk ada badai. Akan tetapi seketika berlayar di lautan lepas, datanglah badai dan mereka meminta pertolongan kepada Allah. Dan Allah mengabulkan pertolongan itu. Kemudian sebagian ulama, sebagian orang itu kembali lagi ke jalan kemaksiatan. Seperti tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada pertolongan oleh Allah. Nah, ayat ini mengandung konsep pendidikan spiritual yang sangat penting. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk kesadaran ketuhanan yang kuat dalam diri peserta didik atau belajar seperti kita. Kesadaran ini harus tetap terjaga baik dalam keadaan senang maupun susah. Nah, selain itu, ayat ini mengajarkan pendidikan syukur. Syukur merupakan sikap yang harus ditanamkan semenjak dini karena menjadi pondasi bagi pembentukan karakter yang positif. Pelajar seperti kita perlu diajarkan bahwa setiap nikmat yang diperoleh berasal dari Allah, sehingga harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, memang syukur itu adalah suatu diksi yang sangat mudah kita ingat dan suatu diksi yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi susah untuk kita laksanakan. Seperti halnya kata-kata para ulama ataupun para cendekiawan, seandainya seluruh lautan itu adalah kertas dan seluruh lautan itu adalah tinta pena dan seluruh daun yang ada di muka bumi ini adalah kertas, kita tidak akan sanggup untuk mencatat nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah,
Di sini kita bisa berpendapat bahwasannya nikmat itu hanya cukup kita bersyukur kepada Allah, itu akan dilipat gandakan setelahnya. Nah, ayat ini juga mengajarkan pendidikan reflektif. Ketika manusia menghadapi kesulitan, ia sering menyadari kelemahan dirinya. Kesadaran tersebut seharusnya menjadi pelajaran yang terus diingat bahkan setelah kesulitan berlalu. Pendidikan harus membiasakan peserta didik melakukan evaluasi diri agar mampu belajar dari pengalaman hidupnya. Nah, lalu dengan demikian konsep pendidikan dalam ini meliputi pendidikan spiritual, syukur, dan kesadaran diri, dan refleksi, dan pendidikan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.